Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi salah satu dari sarana para pelajar. Dan untuk itu, sekolah menyediakan sarana untuk para pelajar untuk berorganisasi. Maka hari ini kita akan membahas bersama Ketua OSIS kita SMK Multimekanik Masmur. Halo, apa kabar Bang Rifai? Iya, baik Amar. Jadi apa nih yang bisa dibantu mau bahas organisasi ya? Kan ngomong-ngomong tentang organisasi nih ya. Menurut Abang, apa fungsi organisasi di sekolah? Oke, kalau menurut saya sih Amar ya, sebuah organisasi itu banyak kali fungsinya. Terutama itu dalam berorganisasi itu public speaking kita itu memang dilatih di dalam organisasi itu. Cara kita berbicara kepada masyarakat, kepada orang ramai itu memang dilatih, terutama public speaking. Yang kedua itu kita dilatih tentang caranya mengatur strategi dalam berorganisasi itu, dalam melaksanakan sebuah acara. Situ kita ditugaskan, kita berperan aktif untuk membentuk sebuah acara. Di situ kita memulai strategi kita, gimana kita mengatur agar acara ini berjalan dengan lancar. Oh gitu ya. Ada nih dari berita yang saya baca nih ya. Ada beberapa sekolah yang siswanya itu ikut demo. Menurut dari Bang Rifai sendiri, gimana sih tanggapan Abang tentang siswa-siswa para pelajar yang ikut turun ke jalan demo? Kalau menurut saya sih Amar ya, kalau ikut demo di kalangan kita kayak masih SMK gini ya, masih SMK gini itu menurut Abang nggak wajar. Karena kita belum ada bekal dan mental. Gitu. Jadi bukan menyelesaikan masalah, namun akan menambah masalah. Nanti akan menjadi provokator di suatu tempat demo itu. Ataupun nanti mana tahu ada yang ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu. Ya kayak gitu. Jadi menurut Abang sih janganlah sampai ikut demo-demo kalau masih SMK kayak gini yang belum ada bekal dan mentalnya. Ngomong-ngomong demo nih, misalkan ya. Kalau SMK Multimekanik Masmur yang ikut demo, gimana cara Abang nanggapinya? Mau Abang gimana cara ngelakukan? Menurut saya kalau menanggapi tentang kita ini demo, kita harus inilah guna organisasi, kita tahu organisasi itu kayak mana. Jadi kita harus mengasih tahu, mengklarifikasi kepada orang atau teman-teman kita yang ikut demo ini bahwasannya demo ini nggak baik kalau untuk kalangan kayak remaja kayak kita ini, nggak boleh karena akan menimbulkan masalah nantinya. Kalau misalkan kita demo cuma niatnya untuk kebaikan para pelajar, itu boleh atau enggak menurut Abang? Menurut tadi yang Abang katakan juga tadi, kita kan di kalangan SMK belum mempunyai banyak bekal dan mental. Disitulah nanti kita ditunggangi oleh oknum-oknum. Jadinya nanti tambah masalah. Jadi seharusnya kita sebagai anak SMK ya turut nengok-nengok saja atau mempelajari lagi lebih dalam organisasi ini kayak macam-macam kayak mana. Gitu ya. Oke, selanjutnya kan Abang ini merupakan ketua OSIS ya, SMK Multimekanik Masmur nih. Gimana sih cara melatih jiwa kepemimpinan Abang di sekolah itu? Gimana? Ini ada sebuah cerita nih yang bisa menjawab ini. Ini ada seorang pemuda di suatu desa. Pemuda ini aktif sekali dengan masyarakat di situ. Dia berorganisasi. Dia sebagai ketua pemuda di situ. Jadi dia segala macam kegiatan dialah yang menghandle, ya kan? Tapi dia di latar belakang yang garis keturunannya kurang mampu. Kurang mampu ya? Kurang mampu. Jadi suatu saat dia berpikir kan, tapi dia udah pastilah, kalau dibilang udah pastilah menghandle acara atas mengatur strategi, dia udah bagus. Jadi dia berpikir lagi nih, saya orang yang tak punya. Kalau terus di kampung ini, ya hidup saya bakal kayak gini. Saya nggak harus merantau nih. Dia pergi merantau di suatu tempat desa. Ini di desa ini orang kaya semua. Orang kaya dijaga dengan ketat. Bayangin, dia masuk ke suatu desa itu yang melimpahlah harta-harta orang desa di situ kan. Dia masuk ke suatu desa itu. Lalu ditanyai oleh petua desa itu. Anak muda katanya. Anak muda kenapa kesini? Ngapain kesini? Ada acara apa kesini? Oh maaf Pak, saya di sini mau
cari adu nasib, cari rezeki katanya. Saya mau menetap di desa ini katanya kan. Oh, kalau anak muda ini mau menetap di sini ada satu syarat katanya. Bayangin, oh dia baru datang di desa itu, apa dibilang petua desanya ini, kamu harus jadi kepala desa di sini. Oh gitu ya. Bayangin, siapa sih yang nggak mau jabatan kan? Iya juga Dia baru datang, udah ditawarin kepala desa. Dia anak muda ini pikir, loh, saya orang baru pendatang sih, udah ditawari kepala desa. Gitu. Bingung dia kan? Iya, bingung dia mikir ya, kenapa gitu kan? Datang lagi ketua desa ini kan, petua desa ini. Dia bilang, tapi ada satu syarat nak, setelah kamu menjabat kepala desa 10 tahun, kamu akan dibuang ke hutan belantara yang di sana tuh. Di situ ada hewan buas, pokoknya segala macam. Semua kepala desa di sini kami bikin kayak gitu, katanya. Makanya di desa itu nggak ada yang mau jadi kayak kepala desa segala macam. Kayak tumbal jadi. Ya, coba. Pertanyaannya kalau misalnya Ammar di posisi itu mau nggak jadi kepala desanya? Enggak sih. Enggak kan? Enggak Nah, lah. jadi ini hebatnya pemuda ini, dia terima. Dia terima. Oke Pak, saya terima. Jadi menetaplah dia di situ. Pokoknya apa yang diminta si pemuda ini dikasih oleh desa itu. Berapa duit dikasih? Itu enak ya kan? Iya. Tapi selesai jabatan dia akan dibuang ke hutan belantara sana. Ada hewan buas segala macam di situ. Itu dia mikir kan, dibikinlah dia sebuah jadi kepala desa. Dinobatkanlah dia jadi kepala desa kan. Terus 1 tahun kemudian dia mikir, dia minta duit kan, dikasih, rumah dikasih. Dia mikir, nanti tinggal 9 tahun lagi saya, ya kan. Nanti setelah habis masa jabatan saya akan dibuang ke hutan belantara sana. Saya akan mati di sana, kan. Dia mikir, gimana caranya biar saya masih hidup, masih bisa mencari rezeki lagi katanya. Terus dia mikir lagi sampai 1 tahun itu dia mikir kayak gitu. Terus dia mikir, oh saya minta duit. Dia minta puluhan juta. Dia minta kepada petua desanya itu dikasih 1 M pun, kalau misalnya 1 M kalau dibayar di kita ini dikasih. Jadi tahu bagaimana caranya dia memikirkan. Dia suruh alat besar orang diupahnya untuk menebang pohon-pohon itu, hutan-hutan itu sampai bersih. Bayangin dia kan? Iya. 1, udah itu udah habis semua duitnya untuk nebas pohon itu, udah bersih semua. Hewan-hewan bos sudah pergi semua. Nah, tahun ketiga, ini 1 tahun dia nebas pohon-pohon belantara itu. Tahun ketiga, dia mikir lagi, kalau nanti habis jabatan saya, pohon-pohon semua udah ditebangi, udah habis semua. Hewan-hewan nggak ada lagi, hewan buas nggak ada lagi. Tapi kalau dibuang nanti saya tinggalnya di mana? Nah, tanya kan? Diminta lagi duit, saya butuh sekian gitu kan, katanya. Itulah pemuda itu kan, dia mikir banyak strateginya kan. Itulah guna organisasi itu. Dia minta sekian lagi untuk membangun kayak sebuah istana besar rumahnya. Dibangunlah rumah itu sampai dia 5 tahun itu, 2 tahun menyelesaikan rumah besar itu. Udah siap rumah ini kan, tinggal 5 tahun lagi. 5 tahun lagi masa jabatan saya. Gimana cara saya lagi untuk menyelesaikan proyek saya nih, gitu kan? Diminta lagi. Kalau misalnya rumah udah siap, saya tinggal sendirian di situ nggak enak juga, katanya kan? Iya. Diminta lagi duit sekian banyak untuk proyek rumah-rumah dayangnya. Kayak kalau kita sekarang pembantu gitu ya. Pembantu. Dibangun sampai 10-20 rumah gitu. Jadi udah sampai masa jabatannya, pendek ceritanya. Ya. Pokoknya udah siap semua segala macam di situ, udah kayak istana, udah kayak perkampungan lagi. Terus habis masa jabatan diajaklah orang-orang kampung ini, kamu mau nggak ke sana? Sini saya tanggung semua makanmu segala macam, katanya kan. Oh ya, kalau orang kayak kita ya kan, apa yang nggak mau ya kan? Yalah. Mau, ayo. Jadi di situ terbentuklah sebuah pedesaan. Jadi dia kan dibuang pun nggak masalah lagi. Iya. Dia udah terselesaikan semua. Itulah guna organisasi itu. Dia berpikir, tadi kata Ammar kan, nggak mau jadi kepala desa ini karena belum berpikir. berpikir. Itulah guna organisasi itu. Berpikir dengan
kita memang diasah untuk berpikir. Iya. Paham kan? Paham, paham. Nah, gitu dia. Keren sih ceritanya. Ngomong-ngomong cerita panjang nih. Haus ya kan? Haus Ah, ya. iya, itu Soalnya ceritanya panjang. dari tadi kan haus gitu, Haus, tapi nggak ada iya. minum ya. Oh, Guys. Masya Allah. Wakil OSIS kita PK ya kan. Oke. Ini buat. Oke, terima kasih. baik. Minum dulu, Bang. Minum dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Emang enak sih buatan wakil OSIS nih ya. Nah, tadi kan kita cerita tentang melatih jiwa kepemimpinan nih. Iya. Terus menurut Apa tadi? Harus untuk mengetahui sebuah politik ini. Apalagi kita di usia 17, kalau kelas 3 SMK ini kan udah masuk mulai memilih calon apa pemimpin ya, calon kan? pemimpin, ya, Kita harus tahu politik itu kayak mana, harus memilih pemimpin itu kayak mana. Kita tuh harus ikut terjun untuk mengetahui politik ini. Jangan kita nanti sampai salah pilih pemimpin. Ini nanti pasti ada oknum-oknum yang ngasih duit segala macam. Kita harus tahu hindari. Nah, kayak gitu. Terus menurut Abang ada nggak manfaat kita belajar tentang organisasi politik tuh di usia para pelajar nih? Ada nggak manfaatnya? Tadi kan udah kita cerita panjang lebar itu Ya. banyak sekali manfaatnya yang untuk manfaat untuk mengetahui organisasi ini. Jadi kita manfaatnya salah satu itu ya kita dengan berorganisasi kita banyak tahu tentang dunia luar kayak mana, dunia perpolitikan kayak mana, dunia perorganisasian kayak mana. Banyak kita dalam organisasi itu saya pernah ini organisasi apa nih? Oh, Pemuda iya. Hijrah. Ini Pemuda banyak. Hijrah. Kemarin dulu saya pernah bilang sama kawan-kawan abang kan, kita sebagai organisasi itu jangan pernah membuat masalah dan menimbulkan musuh. Pegang kata-kata saya guys, saya bilang kan. 1000 teman itu, 1000 sahabat itu amat sangat sedikit. Tapi satu musuh saja itu udah sangat banyak. Itulah ibaratnya itu dalam berorganisasi itu harus mencari harus banyak bersilaturahmi dengan teman-teman sepemikiran kita. Ya. Ya. Karena sebenarnya juga pertanyaan udah habis nih. Ya. Kita mau closing juga nih. Karena Abang juga kelas 3, bentar lagi bakalan perpisahan nih. Ya. Ada nggak sih kata-kata Abang buat SMK Masmur? Kalau menurut saya ya dari SMK Masmur ini, kalau soal disiplinnya, soal sikapnya, siswa-siswanya itu bagus. Ya. Cuman itu tinggal ditegaskan lagi, tinggal ditingkatkan lagi. Ini kedisiplinannya udah bagus karena apalagi kita kan punya abdi negara, tentara kita untuk Semi-militer tim kan? disiplin kita kan, Ya, betul. militer kita ini. Jadi pandangan orang di luar itu kita disiplinnya bagus, setiap pagi kita apel, yang terlambat dikasih sanksi, ya kan? Jadi dengan dikasih sanksinya yang terlambat ini ada efek jerahnya. Jadi teraturlah siswa-siswa SMK Masmur ini. Nih, satu lagi ya. Boleh. Pesan-pesan terakhir Abang lah. Kan masa jabatan OSIS Abang mau habis nih. Iya. Ada nggak pesan-pesan Abang buat OSIS yang baru? Mungkin ada beberapa tugas Abang yang belum Abang dapat selesaikan atau gimana? Iya. Gini ya, mungkin ada gini. Semasa saya menjabat ketua OSIS ini kan, Ya. mungkin karena dia tahun pertama semester 1 itu saya kan magang gitu kan. Jadi Ya, betul. acara-acara wawancara saya itu terkendala, belum bisa diselesaikan gitu kan. Setelah pulang magang, nah mulailah banyak acara yang di press meeting segala macam. Jadi ada satu acara saya yaitu tentang pelatihan kepemimpinan Oh iya. antar OSIS sepekanbaru. Itu rencana saya yang ingin dilaksanakan. Cuman karena keterbatasan waktu jadi nggak bisa. Jadi menurut saya nih untuk calon-calon OSIS nih, calon-calon Ya, OSIS ya, nantinya di calon-calon SMK OSIS. Multi Mekanik Masuk Pekanbaru harus melaksanakan pelatihan kepemimpinan sepekanbaru ini. Contohnya nih, undang OSIS sepekanbaru ini, sekolah-sekolah sepekanbaru ini diadakan di SMK kita. Itu baru bagus. Itu rencana saya, cuman karena terkendala oleh
waktu kan magang, karena magang segala macam Iya, gitu. betul, Jadi nggak bisa dilaksanakan. Itu sih. Nah, oke. Oke. Thank you buat Bang Amar, Rifai. siap. Sekian dari video kami. Apabila kami ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.